Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 13 bulan September 2024. Kita kembali membuat semua fundamental saham dari dua emiten, yaitu ASGR dan BOBA ya. Berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 ya. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing ya. Saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapati saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Dan jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, kita punya yang pertama ini ASGR ya. Astra Grafia ini adalah anak usaha dari grup Astra ya. Bergerak di bidang jasa perindustrian, utamanya bidang teknologi ya. Teknologi percetakan dan cloud computing. Baik, yang pertama ini harga sekarang ini sekitar 845. Kemudian keuntungan bersihnya ya ini 8,55%, berarti masih di bawah ya. Yang pertama kita lihat dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaan. Harga sekarang ini masih di bawah dari nilai perusahaan, ada diskon 36%. Berarti dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya ini sekitar 76% ya. Jadi ada rentang 76% dari harga sekarang menuju nilai buku. Apalagi kalau dia sampai menuju ke PBP 2, maka ini ada besar untuk multi bagger ya, untuk bagger atau multi bagger. Kemudian dari segi maksimal beli ini ada diskon 27%, sehingga rumusan kita untuk saham ini adalah membeli di saat ini ya, maka kita dapat diskon 27%, dan untuk sampai ke PBP 2 itu ada potensi untuk bagger atau multi bagger. Yang kedua kemudian dari segi dividen untuk konfirmatornya ya. Dari segi dividen ini perusahaan membagikan dividen semakin tahun semakin meningkat dividen payout rasionya ya. Di 2021 itu 31%, 2022 itu 40%, sekarang 2023 44%. Jadi ada terus kenaikan ya untuk DPR-nya. Dan proyeksi kita ya, kalau di triwulan 2 ini proyeksinya ini 6,14%. Berarti ini dividennya besar, jadi valuasinya murah dan dikonfirmasi oleh dividen yang besar. Dari segi free cash flow ini 14%, juga aman ya. Kemudian aset lancar dan hutang, aset lancarnya ini hampir 3 kali lipat, hutangnya di bawah 50%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk perusahaan ini ya, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa ini layak invest. Pertama layak invest, dan yang kedua tetap kita ada menunggu IPS-nya membaik. Kenapa? Karena karena keuntungannya masih 8,55% ya, berarti tetap kita menunggu IPS-nya ya, kalau bisa di atas 10%, walaupun di sini valuasinya sudah murah ya. Tapi untuk investasi ini sudah layak invest. Tinggal seperti biasa kita cek GCG-nya apakah ini memenuhi kriteria, itu tugas kita selanjutnya ya. Jadi simpulan pertama untuk perusahaan ini ya, bahwa layak invest dan akan lebih bagus lagi kalau IPS-nya nanti juga di atas 10%. Itu yang pertama ya. Kemudian saham yang kedua ini BOBA, Formosa Ingredient Factory ya. Ini bergerak di bidang bahan makanan dan minuman, utamanya bahan untuk minuman ya, BOBA ya. Pertama keuntungannya ini 12%, sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian dari segi harga sekarang 230, dan nilai bukunya ini 129, berarti secara PBP
ya secara ekuitas kita sudah secara ekuitas ini untuk multi bagger ini mungkin kita tidak bisa ya, kan harga sekarang sudah 77% di atas dari nilai perusahaannya. Bisakah bagger? Bisa, tapi lamban, seperti itu ya. Bisakah bagger? Bisa, tapi lamban. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi maksimal beli sudah 41% lebih mahal daripada harga sekarang. Berarti kalau kita membeli berarti kita harus menyiapkan dana harus lebih daripada nilai dasarnya ya. Jadi untuk valuasi perusahaan ini termasuk sudah agak mahal ya. Apakah karena perusahaannya untung besar? Mungkin so-so ya. Jadi di sini valuasinya so-so ya. Kemudian dari segi konfirmator dividen, ini fluktuasi ya, fluktuatif ya dividennya ya. Tahun 2021 itu dividennya DPR-nya 63%, 2022 DPR-nya 22%, sekarang naik lagi jadi 53%. Jadi ini fluktuatif dividennya ya, bergantung keuntungan mungkin. Itu yang pertama. Dari segi 53% DPR-nya tadi 53%, itu kalau disetarakan dengan dividen yield sekitar 3,7, berarti belum memenuhi kriteria kita ya. DPR-nya besar tapi dividennya kecil ya. Jadi mungkin seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dari segi ketahanan, free cash flow-nya oke, semuanya oke ya. Hutang pun di bawah 15%. Kemudian sahamnya ada di bursa 77%, di bawah 100 ya. Dan yang non marketnya 23%, berarti oke ya. Jadi kesimpulan kita untuk perusahaan ini ya, kesimpulan sementara ya, dari segi IPS oke, berarti di sini valuasinya mahal ini karena harga berarti ya. Jadi kesimpulan sementara kita adalah pertama menunggu harganya ini membaik. Kenapa? Karena harganya ini sudah termasuk tinggi tadi ya, di atas nilai buku dan di atas keuntungan ya. Yang kedua, DPR sudah besar, berarti dividen kecil, berarti permasalahannya di harga ya. Lain-lainnya tidak masalah, berarti cuma satu yang kita tunggu, bahwa harga ini sudah tinggi, kita tinggal menunggu ya, menunggu nanti adjustment harga sehingga menuju ke nilai wajar atau murahnya. Jadi triwulan berikutnya fokus kita adalah menunggu masalah harga ya. Itu. Demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu ASGR dan Boba ya. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tapi ini adalah sebagai bahan pertimbangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.